bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. I have tasted, I have seen the realness of your love for me. It's written on your hands and feet. It's all the evidence I'll ever need. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. Yeah. There's no one that can take your place. Oh, there's nothing that can separate. Oh, how deep is your love? The greatest love the world has ever seen. Oh, your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Hey. Oh, your love, goodness. Surely your goodness and mercy will follow me. Surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. Someday, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. It's your love. Run, running, run, running, running after me. Your love is running after me, Lord. Running after me. Run, running, running. She's chasing me, Lord. Running after me. Yeah. 'Cause we need your love, Lord. I can live without your love. It's your love, Lord. We need your love, Lord. Teman-teman, hari ini sama-sama kita bayangkan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kalian. Ini bayangkan dan bersyukur
atas hal tersebut. Surely your goodness and mercy will follow me every time I turn around. Surely your goodness and mercy will follow me every time I turn around. Surely your goodness and mercy will follow me. Amen. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. 'Cause one day, here in your house is better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Keeps on running, running, keeps on running out to me. Yeah. Your faithful God. Halo pelajar dan mahasiswa, Merry Christmas 2023 and Happy New Year 2024. Hari ini kita mau sama-sama mendengar pesan Natal. So let's prepare our hearts to welcome the King of Kings. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama tahun 2023. Dan hari ini Tuhan kami merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Tuhan kami minta biar hari ini kasih-Mu lahir dalam hati kami semua. Dan kami semua melihat bahwa ada masa depan. Karena Engkau yang lahir memberikan kami masa depan. Pimpin kami agar firman Tuhan memberikan kesegaran dan juga penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar kisah Natal yang kita rayakan hari ini. Banyak orang bilang kalau Natal itu sih yang pasti adalah tentang Yesus lahir. Apakah benar hanya tentang Yesus lahir? Teman-teman, saya membacakan ayat tentang kelahiran Yesus yang diambil dari Injil Lukas. Lukas 2 ayat 6 sampai ke 7. Di ayat ke-6 dikatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kisah kelahiran Yesus dimulai dari perjalanan keluarga Yesus dari Yerusalem ke Bethlehem untuk mendaftarkan keluarga mereka. Sebetulnya mereka pasti tahu kalau waktu keberangkatan mereka ini sudah dekat dengan waktu untuk Maria, ibu Yesus melahirkan. Maka keluarga ini pasti sudah mencari tempat untuk melahirkan tetapi tidak mendapatkannya. Dikatakan di firman Tuhan bahwa semua penginapan penuh. Padahal biasanya Bethlehem bukanlah tempat yang penuh sesak. Karena Bethlehem bukanlah pusat pemerintahan dan juga bukan pusat perdagangan. Berbeda dengan Yerusalem. Secara manusia, kalau kita diposisikan dalam posisi seperti itu, kita mungkin akan berpikir kalau Tuhan tidak berpihak pada kita. Mungkin ini bukan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan gak ada. Asumsi kita, manusia, jika ini rencana Tuhan, pasti Tuhan akan melancarkan semuanya. Pasti Tuhan akan membuat tidak ada masalah dan tidak ada kesulitan. Tapi tidak demikian dengan cara pikir dan cara kerja Allah. Hal ini terjadi untuk menggenapi nubuatan yang tertulis di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dikatakan bahwa Sang Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Mika 5 saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jika Tuhan sudah berjanji, maka tidak ada yang dapat menggagalkan janjinya. Walaupun harus melewati masa-masa dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Teman-teman, jika kamu sudah mendapat janji Tuhan, pegang janji tersebut. Sekalipun kondisi saat ini seperti tidak memungkinkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat menjadikan segala keadaan untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Yesus sungguh-sungguh lahir di kota Bethlehem sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam Mika 5 tersebut. Bagi Yesus, tempat dan cara dia lahir bukanlah yang utama. Yang penting nubuatan Allah, rencana Allah terlaksana. Walaupun sebetulnya tentu Tuhan bisa untuk membuat peristiwa kelahirannya menjadi suatu yang spektakuler, menjadi suatu acara yang mewah. Tetapi hal itu tidak Yesus lakukan. He started his life with a humble beginning. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat perbandingan kisah kelahiran bayi Yesus dengan kisah-kisah kelahiran bayi-bayi lain di dalam Alkitab. So let's see the stories about babies in the Bible. Yang pertama, kelahiran Yohanes Pembaptis yang diberitahukan oleh malaikat langsung kepada orang tuanya. Saat itu Tuhan sudah tidak bicara selama 400 tahun kepada umatnya. Baru pada saat itu malaikat Tuhan menghampiri Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, dan Zakaria ragu karena Tuhan sudah lama tidak bicara langsung. Dan malaikat membisukan Zakaria sebagai tanda bahwa itu beneran Tuhan. Dan Zakaria baru akan bisa bicara kalau nanti anaknya lahir dan Zakaria memberi nama Yohanes. Miracle lainnya adalah usia Zakaria dan Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, sudah sangat tua. Dan doa untuk punya anak adalah doa yang sudah didoakan for very long time. Jadi kelahiran the baby Yohanes Pembaptis adalah satu kelahiran yang sangat luar biasa. Yang kedua, ada kelahiran bayi Samuel di Perjanjian Lama. Tadinya Hana, ibu Samuel ini divonis mandul dan tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan mendengar doa Hana, ibu Samuel ini yang penuh dengan duka cita dan kepedihan. Dan Tuhan mengaruniakan anak bagi Hana yaitu Samuel. Samuel inilah yang nantinya menjadi nabi yang sering kita dengar dan dia yang mengurapi Raja Daud untuk menjadi raja. Yang ketiga, ada kelahiran bayi Musa. Bayi Musa ini hampir saja terbunuh karena pada masa itu Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Israel. Tetapi Tuhan menyelamatkan Musa dengan cara yang ajaib dan Musa bahkan diangkat menjadi anak oleh putri Fir'aun. Akhirnya Musa menjadi orang yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kelahiran para bayi dalam Alkitab semuanya punya makna, semuanya punya rencana. Tetapi ada satu benang merah yang bisa kita lihat, yaitu kita melihat ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar yang tidak dapat digagalkan oleh manusia. Siapapun, apapun rencananya, tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dari semua kisah kelahiran di Alkitab, tidak ada yang sehebat kelahiran Yesus yang diceritakan dalam Injil Lukas. Kelahiran bayi Yesus luar biasa dan berbeda dengan kelahiran bayi-bayi lain. Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 9 dan 13. Ayat 9 mengatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dikatakan bahwa di sini para gembala ini sangat ketakutan. Para gembala ini mengalami hal yang tidak pernah mereka alami. Karena para gembala ini pun belum pernah melihat malaikat secara langsung. Mereka belum pernah mengalami pengalaman spiritual. Lalu ayat yang 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Dari sini para malaikat mau mengatakan bahwa jika ada Tuhan tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan. Jika ada Tuhan jangan takut karena ada kelahiran bayi Yesus yang membawa masa depan, yang membawa jawaban. Di Alkitab diceritakan bahwa itu adalah kelahiran Allah sendiri yang disampaikan oleh malaikat. Ada yang pernah mungkin teman-teman kisah kelahiran disampaikan oleh malaikat kelihatannya sangat jarang ya. Nah bukan hanya disampaikan oleh malaikat tetapi di ayat yang ke-13 bukan cuma 1-2 malaikat. Diceritakan bahwa sejumlah besar bala tentara surga semuanya turun. Kalau bukan Tuhan Allah yang lahir tidak mungkin seluruh bala tentara surga turun sendiri menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kita melihat di rumah sakit, kalau orang biasa yang sakit dan kalau presiden yang sakit, pasti pengunjungnya berbeda. Orang biasa yang sakit mungkin yang mengunjungi 1, 2, 3, 5, mungkin 10 orang. Tapi kalau presiden yang sakit, sepertinya semua orang, semua organisasi ingin memberikan bunga, ingin memberikan penghiburan. Ada begitu banyak orang yang ingin untuk berdoa agar dia cepat sembuh. Kenapa? Just because dia adalah presiden.
Di Lukas pasal 2 ayat 14 ditulis, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Yesus raja di atas segala raja yang lahir, maka para malaikat sendiri, bahkan bala tentara sorga yang mengatakan kemuliaan bagi Allah. Mereka sendiri yang menyanyikan puji-pujian dan membuat seluruh bumi, orang-orang semuanya tahu bahwa ini adalah kelahiran raja di atas segala raja. Ayat ini menggambarkan bahwa yang terpenting dari kelahiran Tuhan bukanlah bagaimana cara dia lahir, bukanlah apakah spektakuler atau enggak cara lahirnya, bukan pesta poranya atau penyambutan yang meriah, tetapi yang paling penting adalah maknanya. Nah, ada 3 makna dalam kelahiran Yesus. Jadi Yesus bukan hanya sekedar lahir, tetapi ada makna yang bisa kita ambil. Makna yang pertama ialah God's care, Allah peduli. Kepedulian Allah ditunjukkan dengan dia turun sebagai manusia, dia hadir di antara kita sebagai manusia. Ayat 14 ditulis, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di sini malaikat mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ketika bayi Yesus justru ada di tempat yang rendah. Tempat yang justru bagi manusia pun tidak bagus, tidak oke, yaitu di palungan. Palungan adalah tempat untuk hewan-hewan makan. Ini bukanlah tempat yang layak bagi seorang raja, bagi seorang bayi Tuhan untuk lahir. Ini menggambarkan betapa berharganya manusia bagi Tuhan sehingga ia rela untuk lahir dan berada di tengah-tengah manusia sekalipun dia harus kehilangan harga dirinya sebagai Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia peduli, dia bukan hanya sekedar ngomong. Tapi kalau dia peduli, dia tunjukkan melalui kehadirannya di tengah-tengah manusia. Ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang pengusaha yang memiliki beberapa hotel dan dia mau buka cabang di satu kota di mana itu adalah hotel cabang terbaru. Hotel cabang terbesar yang akan dia bangun. Biasanya pengusaha hotel ini akan mengirim pegawai kepercayaannya, orang kepercayaannya untuk mengawasi pembangunan hotel ini dan bagaimana hotel ini beroperasi. Nanti si pemilik ini akan berkunjung dan melihat bagaimana jalannya perkembangan dari cabang tersebut. Namun karena ini adalah pembangunan cabang hotel yang terbesar, yang paling penting, yang paling utama. Maka pengusaha hotel ini mengutus anaknya sendiri untuk mengawasi pembangunan dari nol. Dia mau anaknya mengatur semuanya dari awal sampai akhir. Karena dia tahu kalau anak saya pasti bisa, kalau anak saya bisa percaya. Teman-teman, sesuatu yang sangat penting pasti akan dipercayakan kepada orang yang penting juga. Dan karena kita semua penting di mata Tuhan, maka Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyampaikan betapa besar kasih Allah bagi kita. Itulah pesan Natal yang sesungguhnya. Bagaimana Tuhan mau menyampaikan pesan Natal kepada kita dan dia mengirimkan anak yang tunggal untuk menyampaikan sendiri. Makna yang kedua adalah Allah mampu, God is able. Di ayat 14 ditulis, damai sejahtera di bumi. Tuhan mampu untuk mendatangkan damai dalam keadaan apapun. Dari sejak 2000 tahun yang lalu, sejak Yesus lahir, Allah tahu bahwa ada banyak permasalahan yang terjadi di bumi yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia sendirian. Kalau misalnya iPhone atau MacBook kamu rusak, atau kalau misalnya Android kamu rusak, pasti kamu akan mencari tempat servis yang tepat. iPhone akan dibawa ke tempat servis khusus iPhone. Android akan dibawa ke tempat servis khusus Android. Mereka akan diperbaiki oleh expertnya. Kita nggak bisa bawa MacBook atau iPhone ke tempat Android. Yang ada malah semakin rusak. Setiap barang yang rusak, ada expertnya masing-masing untuk memperbaikinya. Sama juga dengan kita manusia. Kita perlu expert yang mampu memecahkan masalah kita, yaitu Tuhan Sang Pencipta kita. Karena itulah Yesus turun langsung untuk memecahkan segala masalah kita. Teman-teman, damai adalah expertnya Tuhan. Itu adalah God's expertise. Tuhan adalah expert untuk menciptakan damai dimanapun, kapanpun. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada damai. Dan damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah damai yang melampaui situasi dan kondisi apapun. Pada zaman waktu Tuhan Yesus lahir, kondisi pemerintahan Romawi sedang baik-baik saja. Tidak ada perang, kondisi semuanya baik, alias damai-damai aja. Tetapi apakah damai ini yang Tuhan maksud?
Tuhan Yesus menawarkan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kedamaian yang melampaui, tidak ada perang, yang melampaui keadaan yang baik-baik aja. Tuhan Yesus menawarkan kedamaian yang hadir lewat kasih. Dan kasih itu hadir lewat Yesus sendiri. Makna yang ketiga, Allah berkenan. Ada God's favor. Di ayat 14 dikatakan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepedulian Tuhan dan kerinduan Tuhan untuk menyelesaikan masalah manusia tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak membuka hati kita terhadap Tuhan. Walaupun Allah Maha Kuasa, tapi kuasanya tidak akan optimal kalau kita tidak mau menerima kasih Allah. Karena menerima kasih Allah adalah pilihan kita sendiri. Sama seperti waktu kita sedang sakit. Tapi kita nggak mau makan obat dari dokter, kita nggak mau menuruti nasihat-nasihat dokter, maka kita tidak akan bisa sembuh. Makan obat dari dokter, mengikuti nasihat dokter, itu adalah pilihan kita. Walaupun dokternya bilang harus makan ini. Tapi kalau begitu pulang ke rumah kita bilang, saya nggak peduli, saya mau tetap melakukan hal-hal yang ini. Pada akhirnya semua obat dokter tidak akan optimal. Kasih Tuhan tidak akan ada artinya jika kita tidak mau menerimanya. Dan Tuhan Allah tidak akan memaksa kita untuk menerima kasih Allah. Kasih Allah ada untuk orang yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, peace to those on whom his favor rests. God's favor atau perkenanan Tuhan ada untuk orang yang mau menerima Tuhan dan merespon atas pekerjaan Tuhan. Diperlukan respon dari manusia. Itu adalah bagian kita agar karya Tuhan dapat terlaksana sempurna. Hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang perlu kita tangkap dari Natal adalah maknanya. Kita melihat bahwa Allah peduli, God's care. Allah mampu, God is able. Dan Allah berkenan, ada God's favor. Waktu kita merayakan kehadiran Allah dalam hati kita, sama seperti Allah hadir 2000 tahun yang lalu di dunia, dan hari ini kita melihat bahwa Allah tetap nyata dalam hati kita, dalam hidup kita hari-hari ini. Mungkin bagi sebagian besar dari kita ini bukan perayaan Natal yang pertama. Mungkin kamu udah merayakan Natal dari kecil. Oh, ini perayaan Natal yang udah kesekian kalinya. Tapi saya mau ajak teman-teman untuk tetap mengingat apakah dalam setiap perayaan Natal kita sungguh-sungguh bertemu dengan makna Natal atau kita hanya bertemu dengan acara Natal. Jangan-jangan kita bukan bertemu dengan makna Natal, kita bertemu dengan kado-kado Natal. Teman-teman, makna Natal yang sesungguhnya adalah kehadiran Allah yang dirasakan oleh manusia. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada perubahan hidup. Tahun ini kita memulai dengan tema The Best is Yet to Come. So sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, kita mau sama-sama meminta agar kelahiran Yesus dalam hati kita memberikan turning point. Sehingga the best is yet to come dan kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita yang terbaik. Teman-teman, where there is love, there is life. And God is love. Di mana ada Tuhan, pasti ada kehidupan. Apapun kondisimu hari ini, Natal melahirkan pengharapan yang baru. Natal melahirkan kehidupan yang baru. Saya berdoa, apapun kondisi teman-teman semua, ada kehidupan yang baru, ada roh yang dibangkitkan, ada iman yang dibangkitkan. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan. Janganlah takut akan hari esok, janganlah takut akan akhir tahun atau tahun yang akan datang. Bagaimana keadaannya, janganlah takut. Seperti yang Tuhan katakan lewat para malaikat untuk para gembala. Don't be scared, jangan takut. Lihatlah Tuhan, Raja segala raja telah lahir. Saya mau ajak teman-teman, apapun keadaan kalian. Kalau kamu dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bagaimana ya, bertanya-tanya bagaimana tahun yang akan datang. Mari sama-sama kita izinkan agar damai Natal lahir dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kayak bersyukur karena Engkau lahir, maka lahir juga pengharapan yang baru. Karena Engkau lahir, maka lahir juga masa depan yang baru. Dan kami tahu kami gak perlu takut menghadapi masa yang akan datang. Karena Tuhan Allah akan menuntun kami. Sama seperti ketika Engkau menuntun para gembala untuk menemukan bayi Yesus. Maka Tuhan pun akan menuntun kami semua menemukan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar damai Natal yang selalu menyertai setiap kami. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah
tanganmu, terimalah berkat Natal, berkat yang membawamu masuk dalam pengharapan yang baru. Di mana ada kelahiran Yesus, di situ ada pengharapan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kehidupan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau ada teman-teman yang perlu didoakan di masa Natal ini, bisa kamu scan QR code di bawah ini. Ada pendoa dan juga counselor yang siap untuk mendoakan kalian semua. So, Merry Christmas 2023. God bless you.